Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, anak-anakku, siswa-siswa SMK Mampang Ulum, mudah-mudahan kita senantiasa dijaga kesehatannya, keimanan, keislaman kita, dan kita selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku siswa SMK Mampang Ulum, hari ini pertemuan ke-13 mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan akan membahas atau memberikan sedikit inspirasi untuk dikembangkan nantinya tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Tentu ini adalah sebuah pelajaran yang menarik, bahwa pemerintah kita tidak hanya mengurusi atau menggunakan sumber daya alam atau potensi di dalam negara saja, namun perlu adanya komunikasi hubungan internasional agar hasilnya nanti juga memberikan dampak positif kepada warga negaranya. Tentu foto ini mencerminkan bahwa Indonesia juga termasuk dalam organisasi ASEAN. Tentu ini adalah salah satu bentuk kerjasama antar negara Asia Tenggara. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia ada paling enggak ada dua. Yang pertama melalui hubungan internasional, yang kedua dengan organisasi internasional. Kali ini kita akan membahas peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Tentu semuanya pasti sepakat kita akan dikucilkan apabila kita tidak membangun hubungan internasional dengan baik. Seperti halnya kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Begitu juga negara kita tidak akan berkembang pesat maju tanpa bantuan negara. Maka negara kita selalu atau mencari kerjasama kepada negara lain. Contoh, kerjasama dalam bidang pendidikan, pernah bekerja sama dengan Jepang, seperti itu. Adalah salah satu bentuk kepedulian negara kepada warganya dengan meningkatkan level pendidikan. Dalam hubungan internasional, para ahli sering menyamakan, meskipun itu beda, antara politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Politik luar negeri adalah seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Sedangkan hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Suatu bangsa yang merdeka tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Ini adalah salah satu bagaimana Bapak Soekarno menyambut di acara konferensi Asia Afrika. Dulu ketika setelah Perang Dunia ada muncul sekte barat dan yang dipimpin oleh Amerika Serikat, kemudian Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dulunya. Kemudian
Asia Afrika juga membuat kesatuan. Salah satunya kejadian ini. Tentu ada beberapa faktor dalam hubungan untuk menjalin hubungan internasional. Ada yang dari internal, ada juga eksternal. Kalau dari internal, jelas ada kekhawatiran dari sebuah pemerintah. Bagaimana kalau negaranya terancam, diserang, jika tidak memiliki kawan untuk membela diri, maka jelas akan hancur. Maka Indonesia dengan politik non-blok mampu menggait, tidak condong ke sana, juga tidak condong ke sana, namun dirangkul secara bersama. Untungnya ketika Indonesia diserang oleh ini, ada yang membantu, serang ini ada yang membantu. Dan selalu seperti itu, hebatnya Indonesia. Kemudian faktor eksternalnya yaitu hukum alam, ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dari negara lain. Sunatullah memang seperti itu. Pembangunan hubungan internasional bangsa Indonesia ditunjukkan untuk meningkatkan persahabatan dan kerjasama bilateral, regional, multilateral melalui berbagai macam forum sesuai dengan kepentingan dan kemampuan nasional. Selain itu, bagi bangsa Indonesia, hubungan internasional diarahkan untuk yang pertama, membentuk satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis. Kedua, pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur secara material ataupun spiritual dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Tiga, pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara. Kemudian empat, mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat, meningkatkan perdamaian internasional, karena hanya dalam keadaan damai Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyatnya. Jelas, apa kalau untuk perdamaian negara ada program Garuda Indonesia. Jadi mengirim beberapa marinir ke luar negeri. Ada yang di Lebanon, ada yang di mana untuk menjaga perdamaian dunia. Kemudian salah satunya kepentingannya yaitu meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksana cita-cita yang terkumpul di dalam Pancasila dan dasar dan filsafat negara kita. Tentu dalam Undang-Undang Dasar 1945 salah satu isinya yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu salah satu tujuan berdirinya negara kita. Maka kita harus belajar bagaimana mencintai negeri ini agar selalu damai. Jangan mau kita diadu domba, bahkan mampu menjadi tokoh pemecah belah negara ini. Naudzubillah min dzalik. Politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Hubungan yang dijalin oleh suatu negara dengan negara lain tentu saja tidak bisa dilepaskan dengan tata pergaulan antar negara. Pemerintah Indonesia yang pada waktu itu dipimpin oleh Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden pada tanggal 2 September 1948 di hadapan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat mengumumkan pendirian politik luar negeri Indonesia yang antara lain berbunyi, tetapi mestikah kita bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita hanya harus memilih antara pro Rusia atau pro Amerika? Apakah tak ada pendirian lain harus kita ambil dalam mengejar cita-cita? Maka Indonesia menggunakan politik yang sangat aman sekali. Ini. Pada awal pendirian negara Indonesia kita diarahkan pada suatu situasi dunia
yang dikuasai oleh dua kekuatan negara adidaya sebagai akibat dari Perang Dunia, yaitu Blok Barat dan Blok Timur. Maka kita, negara Indonesia, menggunakan non-blok itu. Sekian itu yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan sedikit memancing gairah belajar anak-anakku. Mudah-mudahan kita selalu mendapat ilmu yang bermanfaat. Sukses selalu. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.